adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Small Sekolah Minggu Online. Wah, adik-adik, gak terasa aja ya, sudah 1 minggu berlalu kita bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Online kita. Cuaca cerah, kita juga bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberikan Tuhan. Nah, Kak Juni mau ngajak kalian nih. Kita memuji Tuhan karena hari ini hari yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. It's a great day to praise the Lord. 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 Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Sekarang shake. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake in the light of the Lord. Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kami bersyukur dan memuji nama-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah maupun berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami Kau sertai sepanjang malam dalam tidur kami. Kami boleh bangun pagi tadi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Dan Tuhan memberkati kami untuk kami boleh mengikuti ibadah small kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mau bawa ibadah small kami ini ke dalam kuasa Tuhan, supaya ketika kami mengikuti ibadah small kami boleh sungguh-sungguh bersukacita menyanyikan puji-pujian kami, bahkan nanti pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik dipanggil papa ataupun mama,
Adik-adik pada jawab enggak? Atau ada yang pura-pura enggak mendengar gitu? Atau mungkin ada alasan, banyak pekerjaan. Tapi kalau Tuhan yang panggil adik-adik bagaimana? Pura-pura tidak mendengar atau pura-pura tidak tahu? Kak Juni jadi penasaran nih, apa ya kira-kira jawaban adik-adik? Kalau gitu, Kak Juni ajak kembali adik-adik untuk menyanyi pujian kita pada pagi hari ini. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya kita nyanyikan lagu ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, Kak Juni mau tanya lagi nih sama adik-adik semuanya. Adik-adik punya teman tidak? Teman di rumah, teman di sekolah. Pasti adik-adik punya ya. Pasti dong, Kak Juni juga punya teman sekolah dulu, teman guru-guru sekolah minggu. Ya, semuanya kita pasti punya teman. Tetapi teman kita itu selalu ada nggak buat kita? Baik kita di dalam kesepian, ketakutan, atau dalam keadaan yang tidak menyenangkan buat kita. Ada nggak? Tapi Kak Juni tahu ada satu sobat yang selalu menemani kita. Kapanpun, dimanapun saja kita berada dan kita sedang apapun, pasti sobat ini akan berada di samping kita. Selalu menemani kita, menghibur kita. Mau tahu siapa namanya? Kalau gitu, Kak Juni akan ajak kalian menyanyi lagi lagunya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di
waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah diberikan berkat yang begitu banyaknya dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Selayaknya kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Sebentar. Nah, ya, persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Ya, adik-adik memberikan persembahan, uangnya jangan dikucil-kucil ya. Lipat yang benar, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan kalian. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, persembahan yang sudah kita masukkan tadi, kita bawa ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kembali kami mengucap syukur untuk semua berkat
yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-berkat tersebut. Dan pada pagi hari ini, sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu, kami memberikan sebagian kecil dari persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat papa mama yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan, sehingga kami boleh memberikan persembahan ini. Biar kiranya Tuhan memberkati papa mama kami. Pekerjaan mereka kiranya Tuhan berkati agar papa mama kami juga bisa lebih memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya adik-adik mendengarkan apa ini? Iya, Alkitab. Alkitab yang berisi firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang judul lagunya Firman-Mu Pelita pada Kakiku. Firman-Mu pelita pada kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita pada kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik. Salam semol. Sekolah minggu online. Adik-adik, lihat ada gambar. Di sini, adik-adik pernah lihat nggak? Ada gambar yang berdoa, berlutut. Itu menandakan berdoa kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, pernah lihat mama berdoa di kamar yang tempatnya sepi? Mama pasti berdoa untuk siapa? Untuk isi keluarganya, untuk papa, untuk mama, untuk dirinya sendiri, bahkan buat adik-adik. Ya, hari Minggu ini adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang ibu berdoa kepada Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami.
Tuhan akan selalu menjaga kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pada zaman Alkitab dulu, orang percaya cara berdoanya berbeda loh adik-adik dengan cara kita berdoa. Mereka berdoa sehari 3 kali. Sebelum mereka berdoa, mereka harus membersihkan tubuh dulu dengan mencuci tangan, muka, dan kaki mereka. Ketika tubuh mereka sudah bersih, mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang najis. Karena mereka berpikir mau datang ke hadapan Tuhan dengan tubuh yang harus bersih. Bukan hanya itu, kalimat-kalimat doanya pun tersusun dengan baik serta dengan gerakan tubuhnya. Ketika mereka memuliakan Allah, kedua tangan mereka menghadap ke atas. Ketika mereka memohon ampun atas dosa dan kesalahan, mereka harus sujud, menyembah sampai wajah menyentuh tanah dan sebagainya. Zaman Alkitab berdoa ada aturannya yang tidak boleh dilanggar. Pada suatu masa disebutkan di dalam Alkitab seorang ibu bernama Hana. Hana adalah seorang ibu yang percaya dan taat kepada Allah. Suaminya bernama Elkana. Ibu Hana sudah lama menikah dengan Elkana, tetapi mereka belum mendapatkan seorang anak. Hana semakin khawatir karena usianya makin hari makin bertambah. Bagaimana bila aku tidak memiliki seorang anak? Pikirannya Hana. Alasannya itulah yang membuat Hana semakin sering berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan seorang anak. Hana giat berdoa setiap tahun bila datang ke rumah Tuhan di kota Yerusalem. Ia pasti ikut dengan suaminya Elkana. Dia sangat berharap Tuhan memberikan anaknya kepadanya. Bertahun-tahun adik-adik, Hana berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya dia mempunyai anak, tapi Tuhan belum kasih. Sudah lama dia menikah dengan Elkana. Elkana mau menikah lagi. Dia menikah dengan istri kedua. Dari istri kedua mempunyai anak. Istri keduanya ini suka mengejek adik-adik kepada Hana. Karena dia sudah mempunyai anak. Sakit hatinya ada di sini. Hana merasakan selalu dibandingkan oleh dari istri keduanya Elkana. Sakit hati Hana tidak dia ungkapkan dengan marah-marah atau dengan membalasnya. Tetapi ia hanya mengeluh di dalam doa. Suatu hari ada kesempatan bagi Hana untuk ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Ia menggunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah. Di dalam rumah Allah, Hana berdoa. Tetapi cara Hana berdoa berbeda loh dengan kebiasaan orang berdoa pada zaman itu. Hana berdoa tidak berlutut, berdiri, bungkuk, dan sebagainya. Dia berdoa seperti orang yang sedang ngobrol dengan orang lain. Tetapi orang lainnya tidak ada. Ia sangat serius dan tekun berbicara kepada Allah. Sehingga seperti seorang sedang berbicara dengan orang lain. Adik-adik, Hana berdoa berbeda seperti orang banyak pada waktu itu. Bagi Hana, pada saat itu, berdoa berarti sedang berbicara kepada Allah dengan akrab. Ini adalah pengertian doa yang baru loh adik-adik pada zaman itu. Zaman itu, orang berdoa sangat hati-hati karena menganggap Allah sangat mulia. Jadi harus bersih-bersih badan dulu. Sikapnya juga harus seperti menghadap raja. Tetapi Hana berdoa seolah menganggap Allah seperti ayahnya. Ia mengajak Allah ngobrol, meskipun sikapnya masih sopan ya.
Hana mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Ia menangis. Kadang suaranya meninggi karena sakit hatinya kepada istri kedua Elkana. Kadang ia membersihkan ingusnya di hidungnya sambil terisak-isak. Pokoknya percis seperti Hana sedang ngobrol. Karena cara doa Hana yang berbeda dengan kebiasaan pada waktu itu, sehingga ketika Iman Eli melihat Hana yang berdoa, ia melihatnya seperti Hana sedang mabuk. Sebentar ngomong, sebentar nangis, sebentar hapus ingus, ngomong lagi. Wah, ini ibu sedang mabuk. Maka ditegurlah Hana oleh Iman Eli. Bu, waktu masih pagi, masa sudah mabuk? Tidak, Pak, saya tidak mabuk. Hati saya sedang sangat susah dan sakit. Saya sedang curhat kepada Allah, sahut Hana. Lalu Hana menceritakan kerinduannya, sakit hatinya kepada Iman Eli. Iman Eli mendengarkannya sambil di dalam hatinya berdoa kepada Tuhan. Iman Eli meyakinkan Hana bahwa tahun depan Hana akan memiliki seorang anak laki-laki. Sungguhkah itu terjadi? Tanya Hana dengan sukacita. Bila hal itu terjadi, aku akan mempersembahkan anak itu menjadi pendeta. Itu janji Hana. Nah, adik-adik, tidak lama setelah itu, Ibu Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Samuel. Samuel nantinya akan menjadi nabi, seperti janji Hana kepada Tuhan. Ibu Hana memperkenalkan cara berdoa yang baru pada waktu itu. Bahwa berdoa kepada Allah berarti kita juga bisa bebas curhat sama Tuhan. Adik-adik, kalau berdoa kayak gitu gak sih? Ngobrol sama Tuhan. Sama seperti kalian ngobrol sama mama dan papa. Bebas curhat sama Tuhan. Ayat hafalan kita 1 Samuel 2 ayat 1a. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Sekali lagi adik-adik. 1 Samuel 2 ayat 1a. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Hana senang karena akhirnya Tuhan sudah mengabulkan doanya. Tuhan juga sudah memberikan anak kepada Hana. Jadi Hana tidak dihina lagi. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Dah.